Shalom, selamat pagi anak-anakku terkasih yang berada di rumah. Salam sehat dari kami, Ibu Guru. Kami berterima kasih karena Tuhan semua sehingga boleh bertemu dengan anak-anakku melalui secara online. Baik, kita akan memulai ibadah kita bersama-sama pada pagi ini. Semoga anak-anak di rumah sudah bersiap menggunakan pakaian gereja dan juga sudah siap untuk mengikuti ibadah. Hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu kedua Advent memiliki arti kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Datanglah Tuhan. Tuhan bersama dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anakku di rumah, sekarang kita sudah berada pada bulan Desember. Kalau anak-anakku yang sudah belajar menulis, biasanya bulan Desember itu ditulis dengan angka betul, 12. Nah, Ibu Guru Tini, apa sih yang berkesan kalau kita sudah masuk di bulan Desember yang Ibu Guru Tini rasakan? Natal. Oh iya, Natal. Kalau Ibu Guru Dewi? Libur panjang, pulang kampung. Wow, libur panjang, pulang kampung, Natal, hadiah, kemudian bersukacita, menghias rumah. Ya, semua itu yang anak-anakku dan ibu guru, bapak gurunya juga rasakan. Banyak sekali orang senang kalau bulan Desember. Karena Desember itu mengingatkan kita untuk bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sangat sayang pada kita. Dia mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di dalam Alkitab, buat anak-anakku yang sudah bisa membaca, silakan dibuka dari Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita ulangi sama-sama. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saat ini kita akan
membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau merindukan kami dan kami juga rindu datang kepadamu. Tetapi kami sering melakukan kesalahan. Kami berdosa. Mohon ampunilah kami supaya kami dapat berjumpa denganmu, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dengan benar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Tapi Ibu Guru akan membacakan ayat 24 sampai ayat 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Ya, cerita kita di Israel ada seorang imam. Imam ini bernama Sakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka ini tidak mempunyai anak dan mereka sudah tua. Tetapi keluarga ini taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Sakaria ini akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Gilirannya untuk sembahyang. Dan orang Israel menanti-nantikan Bapak Sakaria. Lalu datanglah Bapak Sakaria ini. Dia masuk ke dalam bait suci untuk membawa persembahan, untuk berdoa, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, pada saat itu Bapak Sakaria ini sementara berdoa. Dia berdoa dan tiba-tiba datanglah malaikat Gabriel kepadanya. Dia menghampiri Bapak Sakaria ini. Dia kaget. Lalu malaikat Gabriel ini katakan, "Jangan takut. Doamu telah didengarkan oleh Tuhan dan engkau akan mempunyai anak dan kau akan menamai dia Yohanes." Ya, pada saat itulah Bapak Sakaria ini katakan, "Mungkinkah?" Karena dia merasa, Bapak Sakaria ini merasa dia sudah tua. Lalu malaikat katakan, "Iya, kau akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yohanes." Wah, Bapak Sakaria ini gembira sekali. Dia senang sekali. Tetapi pada saat itu malaikat katakan, engkau akan membisu. Ya, Bapak Sakaria ini akan bisu atau tidak bisa berbicara. Lalu orang Israel yang di luar menantikan Bapak Sakaria ini. Kenapa Bapak Sakaria lama sekali? Lalu dengan hati yang gembira, Bapak Sakaria ini keluar dari bait suci. Lalu orang-orang katakan, "Bapak Sakaria, kenapa lama sekali di dalam?" Tapi Bapak Sakaria ini tidak bisa berbicara.
Dia cuma manggut-manggut dan senyum, dia gembira. Lalu orang katakan, oh berarti Bapak Sakaria ini mendapatkan mujizat di dalam bait suci. Karena dilihat dia gembira sekali. Lalu pulanglah Bapak Sakaria ini. Dia pulang, istrinya Elisabet melihat, aduh, kenapa Bapak gembira sekali? Tetapi Bapak Sakaria ini mau berbicara tapi tidak bisa karena dia bisu. Akhirnya dia minta untuk menulis. Elisabet mengambil, dia menulis. Dia katakan, Ibu, kita akan mendapatkan seorang anak dari Tuhan dan kita akan menamainya Yohanes. Waduh, hatinya Ibu Elisabet ini gembira sekali. Dan beberapa bulan kemudian mengandunglah Ibu Elisabet. Dan firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus tetap setia, taat kepada Tuhan. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kita masih gereja atau beribadah dari rumah karena pandemi ini, tetapi kita bersyukur karena kita tetap setia, sama seperti Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Ini firman Tuhan. Anak-anakku, kita akan membawa persembahan. Untuk anak-anak yang berada di rumah, boleh memasukkan di dalam amplop, lalu menyerahkan pada Bapak Ibu Guru yang berada di sektor anak-anak, ataukah boleh menitip kepada papa mama kalian di rumah dan membawanya ke gereja di mana ada di kotak yang sudah disediakan. Baik, kita akan membawa persembahan Mazmur 44 ayat 9 sebagai ayat pendukung persembahan kita. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Kita menyanyi apabila kita sukacita. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, tolong kami untuk dapat memahami dan menjalani masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi ibu dan ayah kami, sehingga mereka bisa melahirkan kami. Kami memohon Engkau membuat mereka sehat dan semangat untuk mengasihi kami, dan kami anak-anaknya mengasihi dan menghormati mereka. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami. Kami memohon Engkau memenuhi bumi ini dengan cinta-Mu, sehingga semua manusia hidup saling mengasihi dan dipenuhi kedamaian-Mu. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hingga hari ini anak-anak bersama Bapak Ibu Guru masih merasakan bagaimana berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita semua. Ya, sehingga kita masih bisa melakukan banyak hal, aktivitas termasuk pembelajaran dari rumah buat anak-anakku yang sudah bersekolah. Sebagai wujud rasa syukur kita sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Ingatlah selalu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pegang teguh firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Anak-anak, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Harapan semua Bapak dan Ibu guru kalian, semoga anak-anak tetap setia dan cinta kepada Tuhan, selalu menyertakan hidup untuk Tuhan dengan memberikan waktu untuk selalu mengikuti ibadah meskipun masih secara online. Salam sehat dari kami Bapak Ibu guru. Sampai bertemu pada minggu mendatang, dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.